Dan singkatnya, keesokan harinya, pelatihan aura pun dimulai. Mereka yang saling menatap satu sama lain. Saat Roman melihat luka yang diterima oleh Chris saat duel bersamanya, Roman pun tersenyum. Dan karena hal itu, Chris pun merasa sangat marah. Chris yang mencoba menenangkan dirinya agar tidak tersulut emosi oleh perilaku Roman. Dan sebelum memulai pelatihan aura tersebut, dia pun mencoba menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud aura. Dengan berkata, sebelum memulai latihan, biar ku perjelaskan dulu apa yang dimaksud aura. Yang dimana aura termasuk dari pemakaian mana, khususnya bentuk yang digunakan oleh para kesatria. Kalau penyihir menggunakan mana dengan menyimpan mana ke dalam circle-nya, dan kesatria ia menyimpan mana tersebut ke dalam tubuh mereka. Sosok yang dikenal sebagai pelopor aura, dia bernama Kaisar Alexander. Tidak seperti penyihir yang menyimpannya di dalam objek. Dia orang pertama yang menyadari kalau menyimpan mana ke seluruh tubuh bisa memperkuat fisik seseorang. Aura itu kesimpulan dalam mengalirkan mana ini keluar dengan mana yang sudah biasa tersebar ke seluruh tubuh, memungkinkan untuk memiliki kekuatan yang melonjak dengan memfokuskan dan mengalirkan mana ini. Namun, mengetahui sejarah dari mana tidaklah penting. Cuman beberapa orang yang bisa menggunakan mana dengan cara ini. 1 dari 1000 memilih untuk melangkah di jalan kesatria aura, dan 1 dari 10.000 bisa melangkah di jalan penyihir. Dan oleh karena itu, yang terpenting di sini menguji kalau Anda memiliki afinitas dengan mana atau tidak. Persyaratan minimum yang dibutuhkan kesatria aura itu kemampuan untuk merasakan mana. Kebanyakan dari mereka gagal di sini. Dan kalau aku, meski butuh waktu setengah tahun untuk merasakan mana, tidak aneh kalau mendengar orang lain butuh waktu setahun atau bahkan lebih untuk merasakan mana. Di sini, bakat bawaan seseorang diuji. Setelah mendengar itu, Roman pun berkata, kita mulai dengan mencoba merasakan mana saja. Bisakah kau menjelaskan bagaimana cara melakukannya? Dan Chris pun membenarkannya dan bergumam, Roman Dimitri pasti dipenuhi kebanggaan setelah mengalahkanku. Namun sayang sekali, ini tidak semudah yang difikirkannya. Soalnya, bakat dalam swordsmanship dan mana itu sangatlah berbeda. Dan kamu akan mengetahui perasaan menghadapi kenyataan. Dan Roman pun berkata dalam hatinya, pemikiran dari latihan ini salah. Soalnya, aku sudah tahu cara merasakan mana. Dan berkata, teknik Heavenly Demon. Aku bisa menyimpan meski dalam jumlah yang sangat kecil, namun menjalankan sesuatu cuman dengan pengetahuanku ini sebuah jalan pintas untuk penurunan. Bahkan jika tidak bisa aku pahami alasan mereka menggunakannya begini, dan setidaknya aku harus mempelajari cara mereka terlebih dahulu. Chris pun memulai instruksinya dan berkata, fokus pada ritme, pernapasanmu, juga konsentrasimu. Penting untuk merasakan segala sesuatu yang bersentuhan dengan tubuh. Ketika sudah terbiasa dalam menggunakan mana, di saat itulah kau bisa mewujudkan aura. Berusahalah untuk memfokuskan mana yang menyebar dari tubuhmu. Begitulah cara mewujudkan aura. Ketika kau berhasil mewujudkan aura, tandanya kau telah menjadi kesatria aura bintang 1. Ada banyak cara dalam mewujudkan aura. Kau bisa mengalirkannya pada senjatamu untuk meningkatkan keampuhannya, atau mengalirkannya pada tubuhmu sendiri untuk meningkatkan kekuatan. Sebelum menyelesaikan instruksinya, Chris terkejut melihat Roman bisa langsung mengeluarkan auranya. Roman yang berpendapat kalau cara mereka menggunakan ki sungguh sangatlah tidak berguna. Dia pun berkata dalam hatinya, ki di dunia murim itu membersihkan ketidakmurnian dalam tubuh demi mencapai tujuan akhir, menyimpan ki di dalam tubuh. Namun, dunia ini cukuplah berbeda. Mereka mengumpulkan mana dan berharap mana tersebut menyebar ke sekujur tubuhnya secara alami. Jadi tidak perlu mereka membatasinya. Kalau di dunia murim itu kacau namun kuat. Tapi mana di dunia ini teratur namun lemah. Itu berakhir mana bisa keluar dari tubuh mereka dengan sangat mudah. Kalau harus membedakan, cara mereka menggunakan aura itu sama dengan seni eksternal murim. Kurasa tidak layak membandingkan keduanya. Seni eksternal untuk melatih tubuh dan bertambah kuat, itu cuma dimanfaatkan untuk memperkuat fisik, dan sedangkan tidak membantu menyimpan mana di dalam tubuh. Cara mereka mengalirkan mana yang disimpan juga menjadi alasan. Ini tidak efisien. Dengan cara ini, aku takkan bisa mencapai puncak meski berlatih selama ratusan tahun.
Chris yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia pun bertanya kepada Roman dengan mengatakan, bagaimana caramu melakukan itu? Apa barusan itu aura? Aku memakan waktu 1 tahun untuk mewujudkan aura. Katakan sejujurnya padaku, kalau kau cuma bermain-main denganku sambil berakting, tidak mengerti cara menggunakan mana. Itu benar. Sekarang semuanya masuk akal. Dari awal memang sudah aneh. Aku dapat kalah darimu. Kalau punya kekuatan ini 2 tahun yang lalu, kenapa kamu? Dan sebelum pertanyaannya selesai, Roman pun memotongnya dengan mengatakan kalau Chris telah salah paham. Chris yang tak mempercayai perkataan Roman. Dia pun berkata kalau itu tak masuk di akal. Bahkan dirinya sudah menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk menjadi kesatria aura bintang 2. Dirinya kini masih kalah dengan Roman. Roman yang mendengar itu pun tersenyum. Dan karena hal tersebut, Chris yang melihat itu marah karena dia berpikir Roman telah menertawakan usahanya selama 10 tahun untuk menjadi kesatria aura bintang 2. Roman lalu berkata, biar kutanya selagi kau berusaha mencapai tujuanmu itu, pernahkah kau mempertanyakan metode latihan yang kau gunakan? Chris yang mendengar itu terkejut lalu berkata, sebenarnya apa maksudmu? Sudah normal seseorang menerima yang diberi. Kebenaran dari metode latihan kuno yang diwariskan, itu cara yang tepat untuk menggapai sesuatu. Roman pun berkata kembali kepada Chris, ketika mempelajari aura darimu, aku berpikiran begini, entah kenapa orang-orang sangat terpaku pada metode ini. Meski ada masalah di dalamnya, apa mereka tidak menyadarinya? Atau apa kepercayaanmu kepada Kapten Jonathan sangatlah besar? Alasannya sederhana, soalnya lebih mudah dengan cara begitu. Kalau mereka cuma mengajarimu sesuatu yang dipelajari oleh mereka, tidak mungkin ada seseorang yang mengalami kekalahan atau cacian. Tidak kubantah kalau 10 tahun latihanmu itu memang penting. Tapi dalam waktu selama itu, kau tidak pernah mempertanyakan metodenya sekalipun, yang membuatku menertawakanmu. Roman pun pergi sambil berkata kepada Chris, tidak ada jawaban yang sempurna di dunia. Meski metode yang dipelajari olehmu itu diciptakan cuman karena kekhawatiran seseorang akan penerus mereka. Lalu Roman kini berkata di dalam hatinya, kekhawatiran itu yang menyebabkan rasa sakit dalam kehidupan. Dihadapkan dalam masalah dan kesulitan, ketika mengalami kegagalan, di saat itulah kamu menghadapi cacian dari orang lain atas keputusanmu sendiri. Namun, meski begitu, perubahan itu dibutuhkan seperti aku membantah ajaran ayahku untuk memilih jalanku sendiri. Dan Roman pun menyudahi latihannya. Sebelum Roman meninggalkan Chris, Chris bertanya kepada Roman dan berkata, kalau begitu, tolong katakan padaku, apa yang harus kulakukan mulai sekarang? Seketika Roman pun teringat ketika di masa hidupnya yang dulu, di saat ia sedang bertarung dengan salah satu pendekar bela diri dari sekte Blood Demon. Pendekar itu berkata pada Roman atau Baek Jong-hyuk setelah kekalahannya, kalau dia akan mengikuti Baek Jong-hyuk dan menyerahkan jiwa kepadanya dan meminta ajaran Baek Jong-hyuk agar ia bisa bertambah kuat. Dan itulah membuat Roman teringat kepada pendekar itu. Dan saat Chris berkata hal yang sama dengannya, Roman pun tersenyum dan berkata di dalam hati, demi menjadi lebih kuat, dia membuang kebanggaannya. Haha, menarik. Diceritakan, kisah yang mendapat julukan Blood Demon adalah sosok hebat dari masa lalu yang menaklukkan sekte Blood Demon di bawah satu kepemimpinannya. Sosok yang mempengaruhi murid. Pertarungan kekuasaan antara dirinya dan Baek Jong-hyuk kini tak terhindari. Dan pada akhirnya pertarungan yang panjang ia pun kalah. Itulah sepenggal kisah dari seseorang yang dijuluki sebagai Blood Demon. Roman yang melihat ke arah Chris pun bergumam. Bocah ini memutuskan menerima rasa malu demi mendapatkan pelajaran. Kehebatan dalam membuang kebanggaan demi menjadi yang lebih kuat. Bocah ini, dia sangat mirip dengan Blood Demon. Roman berkata, tidak bisa ku kasih tahu kau seperti itu. Chris pun bertanya, dan kalau begitu, kau ingin aku melakukan apa? Roman berkata kembali, aku cuma memberitahumu untuk tidak mengikuti metode yang diajarkan padamu terus-terusan. Kalau ku kasih tahu, terus apa bedanya?
dari pilihan yang sudah kau tetapkan sampai sekarang. Namun, kalau kau ingin mencari jawaban sendiri, ikuti aku dan belajarlah dari tindakan yang kulakukan. Dalam 6 bulan, aku akan ke medan perang. Amati caraku menjadi kuat dengan menghadapi musuh yang berbeda dan perhatikan caraku yang berbeda-beda dalam mengalahkan musuhku. Kalau kau sanggup mengikutiku setelah 10 tahun berlalu, dan ku yakin pada saat itu kau telah mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu tersebut. Dan singkatnya, hari pun sudah berganti malam. Di kamarnya Chris, dia terlihat sedang memikirkan perkataan Roman beberapa waktu yang lalu. Dia teringat di masa-masa dulu saat berlatih bersama rekan-rekannya dan Kapten Jonathan. Sampai dia meraih kenaikan tingkat menjadi kesatria aura bintang 2. Dia sudah bekerja keras selama 10 tahun untuk mendapatkan hasil itu. Namun, semuanya runtuh seketika oleh perkataan Roman dan bertekad akan mengikuti Roman agar dapat menjadi lebih kuat lagi. Dan keesokan harinya, Chris pun pergi ke ruangan Kapten Jonathan dan memberitahukan kalau dia akan pergi mengikuti Roman Dimitri ke medan perang. Kapten Jonathan pun terkejut akan perkataan Chris dan berkata, "Sepertinya terjadi sesuatu padamu." Kapten Jonathan yang melihat ekspresi Chris berkata kembali, "Ya, baiklah, bisa kutebak kau punya alasan yang kuat sampai membuat keputusan ini. Dan mulai dari sekarang, kau sudah bukan anggota kesatria Dimitri. Tidak peduli apa yang terjadi, semoga kau bisa melindungi Tuan Muda bersamaan dengan dirimu yang mengejar tujuanmu." Kapten Jonathan pun merasa senang dan berkata di dalam hatinya, "Bagus, sekarang kau sudah bukan anak kecil yang mengisi ibunya yang meninggal di medan perang." Kapten Jonathan pun berdiri sambil berkata, "Berkatmu, aku yakin akan satu hal. Bahkan kau bersedia mengikutinya. Itu berarti Tuan Muda Roman sudah bukan seseorang yang dipanggil idiot lagi." Lalu Kapten Jonathan menyuruh Chris mengikutinya untuk memberikan senjata yang lebih bagus saat Chris pergi ke medan perang. Dan Chris pun senang akan hal itu. Dan di tempat lain, terlihat para penduduk sedang membicarakan Roman yang sudah menghabisi organisasi Blood Fan sendirian. Mereka tak mempercayai rumor yang beredar tersebut, karena yang mereka tahu Roman adalah seorang bangsawan pemalas yang bahkan tidak tahu cara melakukan sesuatu. Mereka berpikir kalau rumor itu hanya dibuat-buat oleh kesatria Dimitri untuk menutup citra buruk dari Roman. Tak sengaja terdengar oleh Kevin yang sedang bekerja. Dia membayangkan apa Roman benar-benar menghancurkan organisasi Blood Fan sendirian dan melakukan semua itu demi menepati kata-katanya saat berkata kepada Kevin dulu. Kevin pun berpendapat kalau itu tidak mungkin kalau Roman melakukan tindakan seperti itu demi seseorang seperti dirinya. Tetapi kenyataannya memang Roman telah mengatasi masalah pinjaman ilegal karena Kevin melamun saat bekerja. Dia pun kena omelan oleh salah satu yang ada di sana. Tak terasa, hari pun berganti menuju malam. Kevin yang sudah menyelesaikan pekerjaannya kini berniat pulang ke rumahnya. Dia membayangkan kalau dia ingin menjadi seseorang seperti Roman Dimitri, seseorang yang kuat untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya kapanpun itu. Karena dia berpikir kalau masih ada orang-orang yang seperti Blood Fan di luar sana, dia bertekad untuk bertambah kuat demi melindungi keluarganya. Namun, dia masih bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan hal tersebut. Dia berharap mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Roman lagi. Namun di pikirannya, kesempatan itu takkan mungkin dia dapatkan. Dan tak diduga, Roman datang dan memanggilnya. Kevin pun terkejut sehingga tak sengaja ia menjatuhkan barang bawahannya. Kevin bertanya-tanya, kenapa Tuan Muda berada di tempat tersebut? Namun, sebelum pertanyaan itu dijawab, Kevin segera bersujud dan berterima kasih kepada Roman. Karena berkat Roman, keluarganya berhasil selamat setelah Blood Fan berhenti mengancam keluarganya. Dan dia berhasil mendapatkan pekerjaan berkat bantuan Hans pelayannya Roman. Dan Kevin pun tak tahu harus bagaimana caranya membalas budi kepada Roman. Dan Roman pun berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kau mendengarkan tawaranku ini? Mungkin kau akan mengerti yang harus kamu lakukan. Dan Kevin bertanya, tawaran apa? Lalu Roman pun menjawab kembali, kalau kau menerimanya, tidak perlu mengkhawatirkan lagi masalah keuangan keluargamu. Kau akan memiliki rumah yang hangat dan makanan yang lezat, dan bahkan bisa menikmati hidup mewah selama waktu senggangmu. Tidak seperti pekerjaan yang kau jalani sekarang. Akan kubuat itu menjadi nyata.
Karena itu, hiduplah untukku. Kalau kau memberikan sumpah setia kepadaku, akan kuberikan kehidupan yang takkan kau sesali. Setelah mendengar perkataan Roman, Kevin pun tak berpikir panjang. Dia langsung bersujud dengan keras sampai kepalanya berdarah. Dan ia pun berkata, "Aku bersumpah untuk menyerahkan hidupku padamu Tuan Muda. Kalau Anda menyuruhku mati, akan kuterima perintahmu itu. Dan kalau kau menyuruhku untuk membunuh, maka akan kubunuh siapapun itu. Dan asalkan Anda berjanji akan melindungi keluargaku. Hidupku ada di tanganmu Tuan Muda." Roman yang melihat tindakan Kevin berkata dalam hatinya, dia menunjukkan kesetiaannya dengan darahnya sendiri. Bocah ini mengingatkanku pada Matt Damon. Dalam satu perintah, dia bahkan akan menghadapi ratusan musuh dan takkan mundur sampai tugasnya selesai. Itulah Matt Damon. Dan karena Chris mencerminkan Blood Damon, kurasa itu juga yang membuatku kepikiran soal bocah ini. Sambil tersenyum, Roman pun berkata, "Baiklah, mulai dari sekarang kau telah menjadi milikku."